أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب. يا لها من كلمات ممتازة مباركة وجلت بها القلوب. نقول لفضيلة المدير جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شكرا على هذه الكلمات المباركة. والآن أيها المشاركون تسمح باستماع الكلمات المشجعة من سيادة رئيس المدرسة فضيلة الأستاذ ذو القرنين. Distinguished audience, let's pay attention on speech from our principal, Al-Ustadz Zulkarnain. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Direktur FIWA Ustadz Johansah beserta segenap jajaran Yayasan Ashabul Fitrah Indonesia. Yang kami hormati jajaran manajemen FIWA, Raisul Ma'had Ustadz Hamka. Yang kami hormati asatidah FIWA beserta seluruh tim panitia wisuda online yang sudah jauh-jauh hari mempersiapkan acara ini. Jazakumullah khairan katsiran. Para wali santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang kami cintai para santri wisudawan lulusan tahun 2020 class of 2020. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentunya kami ucapkan barakallahu fikum. Semoga keberkahan selalu senantiasa Allah berikan kepada antum semuanya. Congratulations, selamat kepada santri kelas 9 dan kelas 12 yang telah lulus dari Ma'had Fitrah Islamic Code Academy di tahun akademik 2019-2020. Setelah melalui berbagai rintangan, suka, duka, alhamdulillah, tibalah kalian memasuki suatu tahapan dalam kehidupan kalian, suatu batu loncatan dalam kehidupan kalian, lulus dari jenjang pendidikan SMP dan SMA FIWA. Untuk selanjutnya, kalian akan menapakkan kaki kalian di jenjang yang lebih tinggi lagi. Tentunya dengan tantangan-tantangan yang lebih kompleks, lebih menantang lagi. Namun kami yakini antum semua akan melewati tantangan-tantangan itu, insya Allah. Perlu kami sampaikan bahwa wisuda tahun ini adalah wisuda angkatan ketiga untuk SMP FIWA dan angkatan kedua untuk SMA FIWA. Dengan total wisudawan sebanyak 142 wisudawan yang terdiri dari 100 wisudawan jenjang SMP dan 42 wisudawan jenjang SMA. Selain itu, untuk SMA perlu kami sampaikan bahwa Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, bahwa di tahun kedua ini, di angkatan kedua lulusan FIWA ini untuk SMA, alhamdulillah kita sudah bisa menembus jalur seleksi nasional. Alhamdulillah ada 3 santri FIWA yang menembus seleksi nasional, yaitu yang pertama Ananda Taufik Anwarul Hasan lolos di seleksi nasional masuk jurusan Bisnis Institut Pertanian Bogor. Alhamdulillah. Gatvan Eka Praditya alhamdulillah juga lolos di seleksi nasional di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung. Kemudian juga Ananda Muhammad Rifki Setiawan di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Selalu senantiasa berikan ikhtiar terbaik kalian dalam thalabul ilm, dalam mencari ilmu. Insyaallah pintu-pintu kebaikan Allah akan bukakan, insyaallah. Dan kepada semua wisudawan, kami sampaikan bahwa lulus dari SMP, lulus dari SMA hanyalah salah satu pintu yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dari pintu-pintu yang lain. Kalian akan memasuki tantangan-tantangan baru yang sebelumnya kalian tidak pernah temukan.
Namun kami ingin sampaikan bahwa momen ini, saat ini adalah bukan saatnya untuk berpesta. Belum saatnya untuk berpesta. Belum saatnya untuk memanen. Belum saatnya untuk istirahat. Belum saatnya untuk berlibur. Ya, karena apa? Karena panen kita, pesta kita, liburan kita, istirahat kita, break kita, itu bukan di dunia ini. Bukan saat ini. Tapi nanti ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir nanti, itulah liburan kita sebenarnya. Liburan kita sebenarnya berada di Jannatun Naim. Pesta kita yang hakiki adalah di sana. Para wisudawan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengajak antum semua untuk mengevaluasi visi kita, mengevaluasi cita-cita kita. Kita tahu bahwa saat ini kita berada di tengah era yang disebut dengan disrupsi diakibatkan oleh pandemi global COVID-19 ini. Yang pasti dari disrupsi ini adalah ketidakpastian. Dalam arti, kalian harus mempersiapkan diri untuk memasuki suatu zaman di mana pekerjaan-pekerjaan baru akan bermunculan yang sebelumnya tidak ada. Kalian harus mempersiapkan diri untuk memasuki dunia di mana teknologi-teknologi lama akan berguguran dan teknologi-teknologi baru akan bermunculan yang sebelumnya tidak pernah kita temukan. Kalian juga akan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah-masalah baru. Muskilah jadidah, masalah-masalah baru yang mungkin detik ini belum bermunculan. Sebagaimana kita tahu, 1 tahun sebelumnya mungkin kita tidak bisa memprediksi bahwa akan terjadi pandemi global seperti saat ini. Namun ini terjadi. Dan siapa yang tidak siap, maka dia akan kalah. Untuk itu, kalian harus tetap mempersiapkan diri. Kalian juga akan memasuki dunia di mana dunia yang baru ini, yang insya Allah bagi SMA kalian akan memasuki jenjang perguruan tinggi, sementara SMP yang mungkin akan memilih untuk tidak lagi di pesantren misalnya. Maka dunia yang baru ini akan menjadi dunia yang penuh tantangan. Di mana tantangan ini bisa berupa kalian akan terpapar oleh akidah-akidah yang mungkin berbeda, manhaj yang berbeda, cara pandang menilai baik dan buruk yang berbeda. Kalian akan digoda oleh kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin sebelumnya susah ditemukan di pesantren. Contoh sederhana misalnya, teman wanita. Di pesantren kalian susah menemukan teman wanita. Mungkin di lingkungan yang baru kalian akan digoda oleh hal-hal semacam itu. Maka disitulah ujian sebenarnya. Kalian harus mempersiapkan akan hal tersebut. Untuk itu kami ingin mewasiatkan, ingin memberikan sebuah nasihat yang nasihat ini pernah disampaikan oleh guru terbaik umat Islam, guru terbaik umat manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW kepada salah satu murid terbaiknya, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang dimana Ibnu Abbas radhiyallahu an pada usia yang belia dipercaya oleh Umar ibn Khattab sebagai penasehatnya. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Ya gulam, inni u'allimuka bi kalimatin. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Qad kataballahu lak. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Ya gulam, wahai anakku, aku ajarkan kepada kamu beberapa untayan kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta sesuatu, maka mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau
membutuhkan pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, jika seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu kemanfaatan, suatu keuntungan, maka itu tidak akan pernah terjadi. Kecuali apa? Kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kamu. Dan sebaliknya, jika seandainya seluruh umat bersatu ingin memberikan kemudorotan kepada antum, ingin membahayakan antum, maka hal itu semua tidak akan terjadi kecuali apa? Kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada antum. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari nasihat Rasulullah SAW yang luar biasa ini. Salah satu yang mungkin kita bisa ambil adalah bahwa bekal utama kita ketika memasuki dunia yang gaib, masa depan yang gaib, itu adalah kekuatan tauhid, kekuatan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena perkara masa depan adalah perkara gaib, dan perkara gaib itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita untuk mendekat kepada sang penguasa gaib ini, Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang mungkin kita bisa ambil selanjutnya adalah Rasulullah SAW ingin mengajarkan kita bahwa tujuan hidup kita, cita-cita kita, visi kita, janganlah terhenti di level duniawi. Haruslah cita-cita ini kita set, kita rancang untuk menembus langit, menembus dunia ini hingga akhirat. Jangan rendahkan diri antum dengan bercita-cita hanya sekedar untuk menjadi kaya, sekedar untuk menjadi populis, sekedar untuk mendapatkan subscriber jutaan atau puluhan juta. Terlalu sederhana, terlalu cetek cita-cita seperti itu. Jadikan cita-cita antum menembus langit, menembus akhirat. Rasulullah SAW, generasi salaf, generasi tabi'in, para sahabat, generasi salaf, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in mengajarkan kita akan cita-cita yang seperti ini. Cobalah kita ambil salah satu episode dalam kehidupan sejarah kaum muslimin yang luar biasa. Sa'ad Rib'i bin Amir diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat perang Qadisiyah, ketika berhadap-hadapan dengan Panglima Rustum. Rib'i bin Amir dengan lantang mengatakan, ibta'atsanallah, Allah wallahu ja'a bina linukhrija man sya'a min ibadatillah, min ibadatil ibad ila ibadati rabbul ibad. Aku diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan kamu semua dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada pencipta makhluk. Wa min dikid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Dari sempitnya kehidupan dunia menuju luasnya kehidupan dunia dan akhirat. Kami datang untuk membebaskan antum wahai Rustum min jawril adyan ilal adlil Islam, dari kezoliman agama-agama yang ada menuju keadilan Islam. Masya Allah. Inilah yang disampaikan oleh seorang panglima sederhana kaum muslimin tapi memiliki keimanan yang luar biasa. Para wisudawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini dunia sedang sakit. Dunia sedang membutuhkan obat, dunia sedang membutuhkan perawatan. Di bidang ekonomi, angka kemiskinan, pengangguran, jurang kaya dan miskin semakin menganga. Data terakhir yang kita peroleh, ada 2.000 akun bank di Indonesia menguasai 70% kekayaan Indonesia. Antum bisa lihat. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum. Jangan sampai uang itu beredar di kalangan orang kaya saja di antara kalian. Kriminalitas semakin tinggi dan canggih. Pendidikan justru membuat manusia menjadi hamba atas uang. Sosial budaya kita lihat bagaimana pendapat-pendapat manusia bisa menasah, bisa mengalahkan kalamullah. Kehidupan LGBT di beberapa negara bahkan sudah resmi menjadikan pernikahan sama jenis itu sebagai pernikahan resmi. Masya Allah. Upaya untuk
alienisasi ajaran Islam terjadi di mana-mana. Menjauhkan bahasa Arab dari kaum muslimin. Sehingga ini berdampak menjadi semakin jauhnya umat Islam dari agamanya. Pecah belah, adu domba sama kaum muslimin sering kali kita lihat. Kanalisasi energi kaum muslimin di bidang industri hiburan sangat-sangat sekali kentara. Umat muda kaum muslimin lebih senang untuk menghabiskan waktunya dalam dunia hiburan. Lihatlah, jarang sekali trending di YouTube itu adalah berupa kajian para ulama, ya, jarang sekali, ya, kajian ilmu-ilmu Islam, ya, jarang sekali. Karena apa? Karena hiburan telah menjadi kiblat utama. Tuhannya generasi muda rata-rata adalah hiburan. Di bidang ekonomi nyaris umat Islam tidak bisa menjadi pemain, selalu menjadi objek penderita. Mungkin secara umum kita bisa katakan dengan sakit hati, sholat kita mungkin masih kita berkiblat kepada Ka'bah. Namun kita harus akui kiblat ekonomi kita, kiblat politik kita, kiblat budaya kita, kiblat pendidikan kita masih berkiblat pada tempat yang lain. Inilah penyakit yang kami ingin tegaskan bahwa antum semua adalah calon-calon dokter untuk bisa menyembuhkan penyakit ini. Nasihat terakhir, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan kepada Amr bin As, ya Amr, ni'mal mal salih lil mar'is salih. Sebaik-baiknya harta adalah ketika harta itu berada di tangan orang-orang yang soleh. Negeri ini akan menjadi baik ketika yang memegangnya adalah orang-orang yang soleh. Sehingga, wahai para santri Viwa, semoga jika saatnya tiba kalian memimpin, maka jadikanlah Allah sebagai inspirasi utama kalian. Insya Allah, dunia akan terhindar dari mara bahaya. Terakhir, kami sampaikan mohon maaf atas segala kesilapan. Seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan, dari keseluruhan hal yang kami persembahkan, berjuta maaf kami haturkan, termasuk kami dalam memberi sambutan. Jika ada hal yang tidak berkenan, baik perkataan, pernyataan, ungkapan, candaan, maupun perumpamaan, mohon dimaafkan. Inilah kami yang penuh dengan kekurangan. Jazakumullahu khairan kasiran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang akan mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berucap, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kecuali awwaladun salih yad'u lahu. Tidak akan mereka akan lakukan kecuali anak-anak yang soleh. Dan anak-anak soleh hanya bisa kita dapatkan di tempat, di sekolah yang mengajarkan tentang agama kepada anak-anak kita. لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم بالهدى القرآني